Alhamdulillahilladzi baraka lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghana Ramadhan wa ghafara lana dzunubana. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar PCIM PCIM Malaysia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya pada malam yang ke-8 ya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa menunaikan ibadah puasa tadi siang dan juga sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan supaya kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan sehat kita. Kalau kita tak sehat, maka tentu kita tak bisa memaksimalkan setiap momen yang ada. Inginnya itu, ya Allah, puasa itu sehat supaya kita bisa maksimal ibadahnya. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Shadaqallahul adzim. Di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian ini senantiasa bertakwa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan ya, kita telaah lebih dalam lagi ayat ini. Allah memulai perintahnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tak semua perintah Allah ini diawali dengan panggilan siapa diri kita. Pak Tasmono selaku orang tua merintah anaknya Irsyad seorang dokter, taruhlah. Apa perlu? Dokter Irsyad, tolong ayah belikan. Perlu kan? Tak payah kan? Tak payah. Meskipun dia seorang dokter. Amin gitu Mas. Amin. Meskipun dia seorang dokter, apa perlu? Dokter Irsyad, ayah belikan. Tak perlu ya, tak payah kan? Tapi kalau umpamanya mahasiswanya Mas Irsyad, kan pasti manggilnya haruslah, dokter, saya mau bimbingan, kapan bisa jumpa, bila bisa jumpa, boleh jumpa ya kan? Tapi seorang orang tua tak payah dia memberikan detail anaknya biar kata presiden, apa perlu ibunya Pak Jokowi bilang Presiden Jokowi orang nomor 1 Indonesia, tak payah. Tapi di ayat ini Allah mengatakan ketika orang-orang yang beriman. Ini pangkat orang yang beriman nih, jangan tidak sembarangan. Karena apa? Syaratnya kita masuk surga itu adalah beriman. Allah mengakui kita sebagai keimanan kita. Tidak semua perintah Allah ini diawali dengan siapa diri kita, siapa identiti kita, tak payah. Contoh, ibadah sholat, aqimus sholat, ya kan? Perintah zakat, wa atuz zakah. Perintah haji, wa atimul hajja wal umrah. Tak payah Allah sebutkan kita orang yang beriman. Tapi khusus puasa nih, Allah sebutkan siapa diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa dibalik sir? Apa ini rahasia dibalik semua ini? Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa ini tak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kullu hasanatin bi asyri amsalnya. Setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 lipat. Wa ila ad'afin katsira, sampai pada kelipatan yang tak terhingga, sesuai dengan kehendak Allah. Bisa saja ibadah kita ini menerimanya cuman paling minim 10 pahala. Tapi bisa aja lebih kan? Bisa kan? Boleh, bagi Allah boleh kan? Boleh, sampai 700 kali lipatnya. Dan yang paling mudah untuk mendapatkan 700 kali lipat ibadah apa? Sedekah, ya kan? Al-Baqarah 261 itu
Ya. Jadi inna apa matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama talihabatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Masih Allah wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sedekah 700 kali lipat minim. Makanya apa? Kalau kita ingin banyak pahala, itu tak payah-payah udah cukup tuh kita apa? Sedekah. Masya Allah. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lainnya minim dapat 10, ada yang lebih. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya langsung. Sehingga perintah ini diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Kutiba. Tidak menggunakan kalimat direct langsung. Hai orang yang beriman, puasalah kalian. Nah, itu kan. Tapi di sini telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan menggunakan lafaz kutiba. Kutiba ini secara bahasa artinya apa? Dari kata kataba tubuh artinya apa? Menulis. Kutiba berarti fi'il madhi majhul artinya dituliskan. Telah dituliskan atas kalian puasa. Kita dapat surat dari atasan kita. Dapat undangan melalui surat undangan sama yang lisan. Kira-kira kita lebih berat mana, Bu? Kita cuman pakai lisan aja. Besok datang ya ke tasyakuran saya. Yang pakai surat. Saya wong Jawa kan basa-basine kan tuh. Assalamualaikum nuwun sewu kula niku diperintah saking bapak niki jenengan dipun aturi ngenjang wis ngomong tambah nganggo surat. Lebih berat mana? Kalau ada yang enggak paham. Maksudnya gini, orang paham kan? Paham sedikit lah. Maksud orang pakai lisan sama tulis itu biasanya lebih mengena tulisan. Orang bisa salah paham pun lewat tulisan. Makanya hati-hati dalam beradab bermedsos ini, hati-hati ya. Kadang kita maksudnya baik, kadang orang menerjemahkannya tak baik. Kita jawab, tanya moler-moler, jawabannya cuma iya itu kan. Ada orang gitu kan. Ya Allah, kita pikir aku males apa drijine sik loro. Keceklek apa piye kan? Ini lagi terkilir jari dia atau apalah, tak tahu. Tapi yang jelas ada adabnya. Ya, waalaikumsalam atau ya atau apalah ya, ada bahasa-bahasanya. Kenapa menghargai? Jadi intinya adalah perintah puasa ini kutiba dituliskan, ya kan, secara bahasa ini etimologinya itu dituliskan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ternyata umat terdahulu ini juga diwajibkan pun apa? Puasa Ramadan juga. Sedangkan Ramadan ini juga ada tahapannya. Tidak, Ramadan itu baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebelumnya belum ada puasa Ramadan. Di Mekah belum ada puasa Ramadan. Yang ada adalah puasa 3 hari setiap bulan. Itu Rasulullah biasa puasa 3 hari di awal bulan. Dan puasa Asyura. Nah, baru Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua, tepatnya pada bulan Sya'ban. Baru sebulan berikutnya Ramadan ada puasa. Tahun kedua Hijriah, ketika tahun kedua Nabi di kota Madinah. Nah, di sini ternyata orang umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan disyaratkan puasa Ramadan. Terbukti dalam kitab Fathul Qadir Imam Asy-Syafi'i. Di situ dari riwayat Imam Bukhari dikatakan kana 'alan nasara malikun. Jadi ada Ramadan itu bagi orang-orang Nasrani, mereka punya seorang raja. Famaridha malikuhum. Rajanya tiba-tiba sakit. Dan sakitnya ini tak kunjung sembuh. Maka mereka orang-orang itu bernazar. Karena apa biasanya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita dikasih musibah sama Allah yang berkepanjangan, kadang jurus ampuhnya apa? Ada 2 kadang. Yang pertama nazar, yang kedua sedekah. Nazar contoh gini, seandainya kalau ya Allah, kalau Engkau ini angkat musibahku, angkat penyakitku, maka saya akan bernazar akan apa? Ya, akan menyantuni anak yatim, atau saya akan bersedekah wakaf sekian. Ya tak? Nazar ini kan apa? Nazar ini kayak semacam kail, semacam kayak
pancing gitu kan, orang mancing ada mangsa, ada apa namanya, istilahnya untuk umpan, betul sekali, ada umpan. Jadi nadar ini semacam umpan, dan itu terbukti kadang efektif. Yang kedua sedekah. Orang sakit ini dengan sedekah. Rasulullah bersabda, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Saya punya teman, kawan, dia petugas medis. Tapi beberapa kali sering dia sakit ini, kalau sakit dia tak pakai alternatif medis, tapi pakai sedekah, Pak. Jadi ceritanya dia itu naik motor nih, dia nabrak tiang listrik, sakit, dadanya sakit, tapi tak ada luka. Tapi ya waktu itu cuma sakit, dirasa tak apalah. Malamnya dadanya sakit, dan dia batuk dan keluar darah. Langsung dia punya pikiran macam-macam. Kenapa ini saya, dalaman saya ini berarti udah parah ini, udah luka. Akhirnya apa yang terjadi? Besok dia berinisiatif bismillah sedekah dengan uang yang menurutnya paling banyak dia sedekah. Belum pernah dia sedekah sebanyak itu. Dimasukkan ke panti asuhan, masukkan ke masjid. Apa yang terjadi? Besoknya dia sembuh, tak batuk lagi. Nah ini sembuh. Jadi dia orang medis, tapi dia dengan cara itu, dengan cara alternatifnya Allah. Nah ini, jadi intinya adalah orang bernadar. Raja ini sakit, Raja Nasoro ini orang Nasrani sakit, dia bernadar. Rakyatnya pun bernadar. La in syafahullahu asyran lanazidanna asyran. Kalau Allah sembuhkan penyakitnya, kami akan menambahkan puasa Ramadan ini 10 hari. Jadi yang tadinya 29 atau 30 lah ya, tambah 10 jadi 40. Jadi puasa wajibnya ditambah 10 nadarnya. Jadi apa? Jadi 40 hari. Maka wajah malikun akhar, datang raja yang lainnya. Ya, datang raja berikutnya, sakit juga. Fa'akala lahman. Sebabnya apa? Dia makan daging. Fa'uja'afah, mulutnya sakit. Ya ada yang dililit loro untu, Pak. Kan biasanya penyebab sakit gigi ini kan dililit ya, daging. Ada gigi berlubang yang masuk, Bu. Wah, orang sakit gigi ini tak enak. Gimana dia? Mau apa-apa nggak enak. Biar kata udah healing piknik pun dia tetap tak enak. Makanya saya tanya, lebih baik itu sakit gigi atau sakit hati? Hah? Milih dia, ayo. Hah? Enggak, ini pilihan nih, harus milih nih. Choose one, ayo. Pilih satu nih. Ini ibaratnya tak enak semua kan? Loro hati ya orang enak, ya loro untu ya orang enak. Tapi kadang di satu sisi kita milih umpamanya, karena umpamanya milih nih. Kalau kata almarhum Maggie Z ya tahu ya? Maggie Z itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya kan? Mas ya tahu ya? Kata-kata Maggie Z. Jadi ternyata enggak juga. Kalau kata om saya, kalau aku milih sakit gigi, kenapa om? Soalnya sakit gigi, sakit hati katanya. Saya milih sakit hati. Kenapa? Kalau sakit hati piknik sembuh, gitu kan? Tapi kalau sakit gigi piknik tetap masih sakit. Healing ya, bahasa orang Indonesia sekarang istilahnya healing itu piknik ya. Padahal healing ini kan pengobatannya. Jadi tak enak semua. Ini raja sakit gigi, ya mulutnya sakit karena makan daging itu. Kisahnya seperti itu. Maka orang pun bernadar, la in syafahullahu lanazidanna sab'an. Kalau Allah sembuhkan dia, karena sakitnya enggak sembuh-sembuh, Pak. Kalau Allah sembuhkan, maka kami akan menambahkan puasanya 7. Maka tadinya 40 tambah 7 jadi 47. Jadi dengan nadar. Kadang orang ini kepepet karena nadar, salah satunya puasa ya, itu salah satunya. Dari kisah ini bisa kita ya Allah, salah satunya nadar ini memang kadang jadi alternatif kalau kita sudah di posisi kepepet untuk menarik rahmatnya Allah itu dengan satu perjanjian
saya bernadar. Meskipun hukum asal nadar ini sebenarnya makruh kata para ulama. Kenapa? Ngapain kalau kita berbuat baik harus bernadar dulu? Kalau mau baik, baik aja, langsung spontan. Tapi kadang di satu kesempatan kita kadang memang butuh berjanji sama Allah. Ya Allah, saya bernadar kalau seperti ini, saya akan melakukan ini. Kadang butuh seperti itu. Kalau sudah diucapkan nadar, maka harus ditunaikan, tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar kena kafarah. Kafarahnya apa? Membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Nah ini, nadar dengan sumpah ini sama. Kalau nadar lafadznya saya bernadar, kalau sumpah demi Allah saya akan, sama aja, harus ditunaikan. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Menggunakan fi'il mudhari artinya present ya, bahkan continuous tense. Berkesinambungan, berkelanjutan, kontinuitas. Jadi menunjukkan bahwa bertakwa kepada Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.